Perjuangan Teuku Umar pada tahun 1873 saat usianya masih 19 tahun. Pada awalnya dia berjuang di daerah Meulabon, kemudian melanjutkan perjuangannya ke Aceh Barat. Di usia mudanya, Teuku Umar sudah diangkat menjadi kepala desa Keucik di daerah barat daya Meulabon. Sebagai panglima perang, Teuku Umar dikenal cerdik dan pandai bersiasat. Sejak menikah dengan Cut Nyak Dien pada tahun 1880, perlawanan rakyat Aceh menentang penjajahan semakin kuat dan hebat. Keduanya berjuang bersama melancarkan serangan terhadap pos-pos Belanda di Krueng. Pihak Belanda sempat berdamai dengan pasukan Teuku Umar pada tahun 1883. Namun pada tahun 1884 perang kembali pecah di antara keduanya. Pada tahun 1893, Teuku Umar mencari cara agar dirinya bisa memperoleh senjata dari pihak Belanda. Akhirnya Teuku Umar bersiasat untuk berpura-pura menjadi kaki tangan Belanda. Istrinya Cut Nyak Dien sempat bingung, marah, dan malu terhadap keputusan suaminya. Di saat yang sama, Gubernur Van Taiji juga mempunyai maksud dan tujuan untuk memanfaatkan Teuku Umar sebagai cara untuk merebut hati rakyat Aceh. Kemudian Teuku Umar masuk dalam dinas militer. Atas keterlibatan tersebut pada 1 Januari 1884, Teuku Umar dianugerahi gelar Teuku Johan Pahlawan dan diizinkan untuk membentuk tentara kesatuan berjumlah 250 orang dengan senjata lengkap. Selama bekerja sama dengan Teuku Umar, pasukan Belanda mendapatkan keuntungan. Salah satunya adalah tunduknya pos-pos pertahanan Aceh pada Belanda. Namun, peperangan tersebut dilakukan Teuku Umar secara pura-pura, sebab sebelumnya Teuku Umar pernah memberitahukan terlebih dahulu kepada para pejuang Aceh. Sebagai kompensasi atas keberhasilan itu, Teuku Umar meminta untuk menambah 17 orang panglima dan 120 orang prajurit termasuk panglaut sebagai tangan kanan, dan permintaan tersebut dikabulkan oleh Gubernur Dijkherhoff yang menggantikan Gubernur Van Taiji. Dengan begitu, Teuku Umar bisa mempelajari siasat perang Belanda sambil mengganti setiap orang Belanda di unit yang ia kuasai dengan pasukan Aceh. Pada tanggal 30 Maret 1896, Teuku Umar secara terus terang menyatakan keluar dari dinas militer Belanda. Ketika berbalik membela Aceh, Teuku Umar membawa lari 800 pucuk senjata, 25.000 butir peluru, dan uang sebanyak 18.000 dolar, serta peralatan perang lainnya. Perjuangan Teuku Umar mendapatkan dukungan dari Panglima Polem Muhammad Daud bersama 400 orang ikut menghadapi serangan Belanda. Dengan siasat ini, Teuku Umar dan pasukannya berhasil menyerang pos-pos Belanda. Dalam pertempuran tersebut, di pihak Belanda sebanyak 25 orang tewas dan 190 orang luka-luka. Atas kejadian ini, Belanda sangat marah dan pengkhianatan yang dilakukan Teuku Umar. Operasi besar-besaran dilakukan Belanda untuk menangkap Teuku Umar dan pasukannya. Namun, usaha Belanda itu sia-sia. Semua itu disebabkan perlengkapan perang terbaik yang dimiliki Belanda ada di tangan mereka. Belanda benar-benar kewalahan. Pasukan Aceh terus melakukan perlawanan hingga akhirnya mereka berhasil menduduki Banda Aceh dan Meulabon. Sementara itu, Belanda terus-menerus mengganti jenderalnya untuk menghadapi pasukan Aceh. Namun, usaha tersebut tetap belum berhasil. Jenderal Van Heut akhirnya menggunakan akal licik untuk memata-matai pasukan Teuku Umar.
menyuruh seorang rakyat Aceh yang bernama Teuku Leubeh untuk mengorek informasi pasukan Aceh. Akhirnya Belanda mengetahui siasat perang pasukan Teuku Umar. Setelah mempelajari strategi dan taktik perang pasukan Teuku Umar, akhirnya Belanda mengerahkan seluruh kekuatan pasukannya untuk menyerang dan menangkap Teuku Umar di Meulabon. Teuku Umar pun gugur dalam pertempuran tersebut pada tanggal 11 Februari 1899. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.